Pada tanggal 21 Juni 1970, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kematian Bung Karno menyentuh hati banyak orang, dan ribuan masyarakat mengantar kepergiannya dengan penuh rasa hormat dan kesedihan. Jenazah Bung Karno dibawa dari RSPAD Gatot Subroto ke Wisma Yaso, tempat tinggal terakhirnya, sebelum kemudian dibawa ke Blitar untuk dimakamkan di dekat makam ibunya, Ida Ayu Nyomanrai. Selama perjalanan, ribuan masyarakat berbaris di sepanjang jalan untuk mengantar kepergian Bung Karno. Mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan membacakan doa untuk menghormati jasa-jasa Bung Karno sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Pengantaran kepergian Bung Karno juga dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk keluarga dan kerabat dekatnya. Mereka semua menyampaikan rasa hormat dan kesedihan atas kepergian Bung Karno. Ribuan masyarakat yang mengantar kepergiannya menjadi bukti bahwa Bung Karno masih hidup di hati rakyat Indonesia. Presiden pertama Indonesia yang dimakamkan di kota Blitar, Bung Karno, semasa hidup sangat menghormati ibunya. Sikap lembutnya itu terlihat ketika beliau akan melakukan apapun selalu sungkem dan meminta doa restu. Walau lahir dan besar di Surabaya, namun rupanya makam Bung Karno bukan di tanah kelahirannya tersebut. Atas dasar itu, melihat kecintaan dengan sang ibu, saat Presiden Soekarno meninggal, Soeharto akhirnya memutuskan memakamkannya di kota Blitar supaya dekat dengan makam ibunya. Sejarawan Peter Kasenda menegaskan bahwa Blitar merupakan lokasi Presiden pertama RI, Soekarno, dimakamkan dan bukan tempat kelahirannya. Ia mengatakan, Soekarno dimakamkan di Blitar karena kepentingan politik pemerintahan Orde Baru dari Presiden Soeharto. Saat itu istrinya mengatakan Soeharto ingin dimakamkan di Bogor, tetapi oleh pemerintah selanjutnya, Presiden Soeharto akan dimakamkan di Blitar. Faktor lain itu karena ingin menjauhkan kegaduhan politik saat itu, ujar Peter dalam diskusi, Bung Karno lahir di mana, bagaimana kita memperlakukan sejarah. Pada 21 Juni 1970, Presiden Soekarno mengebuskan napas terakhirnya. Di penghujung hidupnya, dia jalani dengan memilukan. Setelah dijatuhkan pada Maret 1967 dengan naiknya Jenderal Soeharto menjadi presiden, Soekarno menjadi tahanan rumah di Istana Bogor, kemudian dipindahkan ke Wisma Yaso di Jakarta, sekarang Museum Satria Mandala. Jusuf Wanandi menyebut bahwa beberapa oknum dari intelijen Kopkamtib yang ingin membuktikan keterlibatan Soekarno dalam gerakan makar PKI menetapkan Bung Karno berstatus tahanan rumah, sementara penyelidikan berlangsung. Soekarno dikucilkan dari rakyatnya di Wisma Yaso sejak penghujung Desember 1967. Bahkan, keluarga dan kerabatnya pun sulit menemui Bung Karno. Untuk membesuk Bung Karno, mereka harus mendapat izin lebih dulu dari otoritas yang berwenang. Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta 2 periode, 1966 hingga 1977, pernah menengok Soekarno di Wisma Yaso, mengungkapkan, keadaan tempat tinggal itu kotor sekali. Kebunnya tidak diurus. Di dalam ruangan di rumah itu debu di mana-mana. Padahal Bung Karno sangat menyukai kebersihan, sangat tidak senang dengan kekotoran. Jangankan pada kekotoran yang begitu tampak dan bertumpuk, debu sedikit pun tidak beliau senangi. Beliau sangat teliti, mencintai keindahan dan kebersihan. Saya menjadi amat sedih. Pikiran saya, kok, mengapa tega-teganya orang terhadap beliau, sampai beliau, pemimpin bangsa itu diperlakukan seperti itu. Saya yakin, beliau pasti menderita. Apakah itu disengaja? Masa, ada yang sengaja berbuat begitu, kata Ali. Sesudah jatuh sakit selama waktu singkat dan tanpa perawatan yang baik, Soekarno meninggal pada pukul 7 pagi, 21 Juni 1970. Dia dalam autobiografinya,
Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia karya Cindy Adams, berwasiat agar dimakamkan di bawah pohon yang rindang, dikelilingi oleh alam yang indah, di samping sebuah sungai dengan udara segar dan pemandangan bagus. Aku ingin beristirahat di antara bukit yang berombak-ombak dan di tengah ketenangan. Benar-benar keindahan dari tanah airku yang tercinta dan kesederhanaan dari mana aku berasal. Dan aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan yang sejuk, bergunung-gunung dan subur, di mana aku pertama kali bertemu dengan petani marhaen. Selain itu, menurut sejarawan Asfi Warman Adam, sahabat Soekarno, Masagung dalam buku wasiat Bung Karno, yang baru terbit tahun 1998, mengungkapkan bahwa Soekarno telah menulis semacam wasiat, masing-masing 2 kali, kepada istrinya Hartini, 16 September 1964 dan 24 Mei 1965, dan Ratnasari Dewi, 20 Maret 1961 dan 6 Juni 1962. Di dalam salah satu wasiat itu dicantumkan tempat makam Bung Karno, yakni di bawah kebun nan rindang di Kebun Raya Bogor.